Selamat siang, selamat berjumpa bersama kami dari channel YouTube Jordi Pasaribu. Hari ini kita mendapat undangan atau pemberitahuan bahwa warga perumahan Porsahata melakukan aksi atau penyampaian aspirasi ke PT Cipta Alam Properti yang terletak di Jalan Raya Batu Lipai, Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini warga masyarakat sudah ada yang masuk ke dalam. Untuk mengikuti pertemuan itu, hasilnya kita ikuti video berikut ini. Semalam hujan, sampai satu malam kan satu hari ini hujan, terus air naik banjir lagi. Nah, seperti biasa, kalau ada terjadi itu pasti ada masyarakat kita kan mengeluh menyampaikan tinggal di situ kan kondisi banjir terus kami dari pengurus nggak bisa ngomong apa-apa karena apapun solusinya seperti apa, ya itu. Jadi itu adalah tujuan solusi kami dari dua tiga kali udah kita sesuai permintaan cobaan kita udah coba ya sampai lahannya metodis ya sekolah metodis itu kita pun sudah semua ke situ. Nah, sekarang posisi waduk itu kan naik guys sampai paritnya kan udah hilang. Nah, pengurusnya metodis Abu Yeti yang pengajiannya memang tak jalan sekarang. Kita udah turun survei. Dia karena banjir itu karena pembuangan dari atas itulah yang kita air paru itu kemana? Mau kemana lagi? Nah, dari satu minggu terus hujan terus masuk terus air. Nah, makanya masyarakat bilang tadi solusinya kalau begitu kita tembok air dari atas. Kemarin juga ketika Pak RT lama ini juga sudah disampaikan. Nah, jadi masalah. Nah, ini Pak RT baru sekarang di daerah kami. Nah, terkena banjir jadi Pak. Sedangkan saya sudah merasa mungkin 2 kali Pak. Lebih masalahnya ini Pak, saya juga minta sampaikan dengan kepala bank PT Batam itu. Dia kalau mendesak kami 23.000 dia datang itu malam-malam. Orang BTN. Ya, orang kantor. Sedangkan kejadian 2 kali ini, yang ketiga ini kan, yang sekali memang kami tak masuk. Yang kedua kali itu saya sudah merugi Pak. Tempat TV tidak bisa dipakai, lemari, tempat tidur, di mana dia atau dia kan bisa datang. Dan tuh kalau 23.000 aja dia datang malam-malam. Nah, jadi dia bahasa kasarnya jangan mau enak uangnya aja, ya. Tapi pikirkan juga apa dampak bencana yang kami kena. Karena bahasa marketing kemarin pas promosi bebas banjir, oke lah, pertama kita masih toleransi ya. Mungkin karena mendadak banjir kita nggak bisa kayak saling pengurus, apalagi saling kan. Kalau sekarang ini gimana? Baru 1 hari setengah loh hujan Pak. Banjir parah kayak gini, gimana kalau udah seminggu? Mungkin kalau kemarin 3 hari kan? Iya. Karena kami perumahan kami benar-benar parah. Iya. Depannya kan senang. Anak. Pokoknya Pak yang kedua itu 30 itu termasuk semua kami termasuk rugi. Hari ini masuk. Hari ini masuk lagi maka kami Blok A di sini. Karena kalau memang ini taruhlah kami yang 30 lebih yang masuk, kami tidak masalah. Nomor 1 masyarakat jangan menyalahkan pemimpin termasuk diri kami. Ini sedikit banjir, ngapa banjir? Kita kan pengurus, kita aja baca kasar tidak digaji. Nah, itulah patah-patahnya. Kami yang banjir saya rumah kecuali rumah. Saya Pak bukan cakap sombong, kalau tidak dibangun di depan di belakang biar saya rugi saya pindah. Karena Pak ini saya sudah menghabiskan duit itu hampir 80 juta, maka saya masih ada. Nah, itulah kebijakan saya, karena saya memang tak mau juga melakukan Bapak. Tapi saya pikir setiap hari ini saya angkat ini anak saya semua pindah ke rumah sana, pindah ke sini. Itu tidak mungkin itu terjadi setiap banjir. Nah, ini baru saya ngambil kredit belum sampai 2 bulan, lemari TV saya lah kena pula banjir hari ini. Siapa yang mau bertanggung jawab? Iya. Nah, ya. Pen. Jangan dia 23.000 datang motor kita, semua di malam itu juga dianya. Ngirim duit itu. Jangan gitu. 1.000 datang, 2.000 datang, dan ini datang dia dari Batam ramai-ramai tengok rumah itu.
Dia foto kita lagi pakai daster di foto tadi. Iya, memang tak ada langsung izin, tiba-tiba Hari langsung. ini. Ya, usahakan dulu, usahakan. Dia tak tahu kita lagi kesulitan, di mana kita usahakan. Foto sehari sampai 3 kali foto. Kirim aja Pak, kataku foto aku ke Batam. Kirim terus. Makanya kita ke lokasi kita ke perumahan. Iya, biar dilihat. Ya, biar dilihat Karena itu aja. lebih tinggi. Jadi Kalau di samping rumah pas- kami pun tak kebun. pas dari kemarin Itu paling tidak terdalam. Dia bisa dialiri air dengan maksimal, artinya lancar. Di sana dia sudah tidak terawat lagi. Dan sementara air yang dari samping minimarket turunan dari gladiola atau apa itu kuat itu. Nah di situ jadi air ini lambat turun ke danau, sementara di depan RSUD itu bendungan air itu hanya kecil saja. Nah jadi makanya saya mengatakan kepada warga, mohon dulu kalau memang ada waktu kita duduk bersama bagaimana caranya, atau betul-betul kita kaji dari mana sumber air sehingga hanya hujan dalam durasi 1 hari pun sudah mengakibatkan banjir. Kan begitu. Jadi kalau memang artinya kita meraba-raba air dari atas, air dari mana, saya kira jangan, keliru. Biar developer dulu mengkaji dari mana sumber air yang mengakibatkan banjir setiap hujan. Karena ini nggak permasalahan kecil. Setiap hujan ada, ketika tidur juga, apalagi saat ini saat bulan suci Ramadan, ya, yang seharusnya kita bisa tenang. Ini kalau memang malam hari bisa jadi potensi loh bahaya. Ada arus listrik apa segala macam. Kan begitu. Apabila ada orang tuanya lagi di luar bekerja, anaknya di rumah. Ya, itu yang kami rasakan. Nah, jadi saya sebagai RT di sana memahami permasalahan ini dan juga mengapresiasi artinya adanya atensi daripada pihak developer untuk survei ke sana. Namun saya juga memohon Pak Edi, artinya tolonglah dikaji benar-benar dari mana sumber air itu dan bagaimana caranya nanti mungkin bisa didudukkan dengan warga. Apakah memang sebelumnya nanti dari developer atau bagaimana cara yang terbaik? Karena saya lihat permasalahannya sudah permasalahan yang besar. Apalagi dia permasalahannya. Nah, itulah tuntutan masyarakat warga yang tinggal di perumahan Poros Residen, kawan-kawan. Yang sejumlah warga masyarakat di sana pada saat ini terjadi musim hujan, mereka mengalami kebanjiran. Artinya di situ pihak perusahaan developer Poros Residen sangat menanggapi, dan saat ini pihak perusahaan perumahan developer Poros Residen akan turun ke lapangan untuk melihat bagaimana cara untuk mengatasi persoalan yang dialami masyarakat akibat banjir di perumahan tersebut. Bagaimana mau ke apa? Itulah pihak developernya udah mau bersama-sama ke lokasi dengan masyarakat yang tinggal di perumahan Poros Residen untuk melihat langsung permasalahan akibat banjir yang dialami mereka. Menurut keterangan dari salah satu yang tinggal di perumahan tersebut tadi, mereka satu hari malam ini sangat terganggu, kawan-kawan. Inilah PT Poros Residen Cipta Alam Properti yang terletak di Jalan Batu Lipai, Tanjung Balai Karimun. Barusan didatangi oleh pihak orang warga yang tinggal di perumahan akibat mengalami banjir. Nah, tapi masyarakat saat ini sudah sedang langsung melihat lokasi bersama developer PT Cipta Alam Properti. Baik, hari ini kita tiba saatnya tidak menunggu lama, tapi kita terobos hujan. Sudah sampai di perumahan Poros Residen dari PT Alam Properti. Jadi inilah yang dipersoalkan masyarakat, kawan-kawan. Satu malaman mereka terbanjir. Jadi sampai saat ini yang saya pijak ini masih mengalami banjir. Tapi karena warga di sana jauh, di sana berkumpul, jadi saya tidak bisa datang sana. Nanti bahas videonya. Jadi saya ambil dari sini aja. Di sana masyarakat itu. Inilah perumahan Poros Residen yang dikelola oleh developer PT
yang dikelola oleh Cipta Alam Properti Tanjung Balai Karimun. Jadi ada tadi yang kita kutip dari warga masyarakat di sana, karena satu malam ini mereka tidak bisa tidur kawan. Tengoklah ini motor saya nih ya. Ini pun sudah agak reda katanya, ini di sana jauh. Jadi mereka akan melakukan, kalau tidak melakukan tuntutan, kalau tidak tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pengelola perumahan ini, mereka akan mengancam pindah dari perumahan ini. Yaitu bosnya apa, PT Alam Triporti. Nah, inilah masyarakat yang tinggal di perumahan PT Alam Triporti yang terletak di Jalan Poros. Mereka, rumah yang dibelikan mereka itu mengalami kebanjiran dari tadi malam, baru 1 hari berhujan. Namun pihak perusahaan katanya akan melakukan usaha untuk mengatasi banjir yang dialami oleh masyarakat yang tinggal di perumahan Poros Residen Tanjung Balai Karimun. Ibu, semalam banjir sampai mana? Sampai masuk rumah? Masuk rumah? Iya, udah surut. Ada kerugian materi? Mau buang air besar, ke rumah yang anak saya. Iya, mau buang air besar harus jauh. Hah? Buang air besar harus jauh-jauh ke sana. Ke rumah anak yang Iya. yang anak yang paling tua. Sekarang ini kan pihak perusahaan Poros Residen sudah datang meninjau ini. Kalau seandainya nanti tuntutan ibu warga di sini tidak dipenuhi oleh perusahaan, bagaimana sikap ibu? Apakah tetap bertahan di sini atau bagaimana? Itulah Pak, ini mau datang ke Bengkulu Pak. Nah. Saya yang asli tinggal sini Pak. Oh iya, gimana kira-kira pendapat Bapak seandainya nanti pihak perusahaan tidak melaksanakan tugas-tugasnya ini atau tidak selesaikan malam itu banjir? Terjadi 2 kali Pak, banjir yang besar yang merugikan. Saya akan pindah dari sini Pak. Iya, itu ancaman Bapak ya. Tapi harapan Bapak tetap untuk diselesaikan mengatasi banjir ini ya. Tempatnya banjirnya. Karena kayaknya perumahan tidak menanggapi dengan tegas ya. Iya. Tarik di dalam juga banjir juga. Maksud seperti ini pembangunan Cipta Alam Properti tidak pakai arsitek yang pintar gitu Pak. Sampai dampak yang urgent bagi kami. Udah berapa lama Bapak tinggal di sini? Dari pertama Pak, Iya, udah berapa tahun itu Pak? udah masuk hampir 3 tahun. Nama Pak siapa nama Pak? Pak Asri Pak. Pak Asri. Blok A7. Oke, ini nama Pak Asri yang salah satu tinggal di perumahan. Saya juga salah satu ketua pengurus musalah di sini. Oh gitu ya. Oke Pak. Musalah kami terendam Pak, kayak kerugian gitu. Oh iya. Ini rumahnya ini saat ini masih digenangi air ini. Oh, kalau tadi malam katanya mereka tuh buang air pun besar pun harus jauh-jauh dari sini. Mohon pemerintah atau yang bersangkutan berkaitan pihak perumahan ini, khususnya pihak perusahaan developer Cipta Alam Properti, harus memperhatikan kehidupan warga ini. Ini Pak RT kita tanya dulu. Ini Pak RT bersama warga sudah datang tadi ke kantor DPT Cipta Alam Triporti. Seandainya nanti pihak developernya ini tidak bisa mengatasi ini, bagaimana kira-kira pendapat RT tentang musibah atau masalah yang dialami perumahan Poros Residen ini? Pada prinsipnya kita masih mengharapkan bagaimana solusi dari pihak pengembang atau pihak developer. Namun ketika memang pihak developer tidak bisa memberikan solusi terkait banjir yang selalu berulang-ulang di perumahan ini, mungkin warga yang ada di perumahan ini bisa jadi mengambil cara lain. Salah satu contoh mungkin akan menempuh jalur hukum, karena pada prinsipnya setiap warga yang mau mengambil rumah di sini, membeli rumah, mereka itu sudah meyakini bahwasanya semua kajian-kajian telah dilakukan untuk menghindari potensi banjir dan juga pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Maka mereka mau membeli rumah ini baik secara tunai dan kredit, yang kreditnya juga sampai 10 tahun. Jadi ketika memang pihak developer tidak respon, warga mungkin akan mengambil tindakan lain Untuk pindah Pak ya. Jadi bukan terus sekedar pindah, mungkin ya artinya mereka juga tidak mau meninggalkan dengan begitu saja, karena mereka juga sudah mencicil, membayar, ya mungkin bisa jadi ada tindakan lain.
Ini udah berapa kali ini Pak RT ini mengalami banjir ini? Kenapa baru sekali ini dilaporkan? Atau sudah pernah atau baru sekali ini aja banjir ini? Atau bagaimana kira-kira? Kalau untuk tahun 2025 ini sudah 2 kali. Dua kali Pak ya? Warga tetap Bersabar. komunikasi dengan pengembang dan pengembang juga turun ke lokasi. Tapi harapan warga di sini dengan Pak RT semoga ini persoalan ini tidak diatasi Pak ya. Sedapat mungkin kita harus berjuang bersama-sama warga supaya masalah ini bisa teratasi secepat mungkin. Oh gitu. Tadi pihak perusahaan waktu mendatangi kantornya apa dibilang pihak perusahaan? Pihak perusahaan selama ini katanya sudah berusaha untuk mencari solusi. Namun pada prinsipnya pihak perusahaan juga yaitu pemilik poros residen belum mengkaji dari mana sumber air dengan pasti. Oh gitu. Makanya ini sebenarnya sudah rawan karena ketinggian perumahan ini sudah hampir sama dengan danau. Jadi bagaimana air bisa turun kan begitu. Oke, terima kasih Pak RT komentarnya. Semoga masalah ini cepat selesai. Inilah perumahan poros residen PT kita bersama Alam Triporti poros residen yang terletak di Jalan Sahata, Tanjung Balai Karimun, Provinsi Riau. Sampai jumpa kita di video-video berikutnya. Semoga video kami sampai tonton dan dapat memberi bermanfaat. Dari channel YouTube John Pasaribu, Tanjung Balai Karimun. Persoalan ini, masalah ini gimana pihak Pulover? Lagi dicarikan solusi. Gimana kira-kira Pak? Yalah ini lagi dicarikan solusi. Menurut warga di sini kan sudah bukan sekali ini aja yang mengalami kebanjir. Ya, dia kami kerja dulu. Oh gitu. Komentar saya enggak apa-apa. Oh gitu ya. Solusinya ngapain juga saya komentar banyak. Meskipun jangan disorot juga. Iya. Nah, inilah persoalannya. Di sini ada parit. Tampaknya menurut warga sebagian di sini tidak mendirikan membangun perumahan di sini. PT Alam Properti ini tidak mendapat kajian atau melanggar aturan, kemungkinan dugaan masyarakat di sini. Karena apa? Parit atau got air yang ditaruh di sini sudah lebih tinggi dari perumahan ini, karena air yang di dalam got ini adalah juga air kiriman dari perumahan sebelah. Jadi bagaimana caranya mengatasi ini? Satu-satunya menurut warga kalau tidak dibuat parit lagi, kalau tidak diperdalam dan diperluas. Namun pihak perusahaan sampai hari ini kayaknya dapat mengelabui masyarakat di sini. Tapi sebagian juga warga di sini sudah melakukan ancaman tadi, apabila tidak terselesaikan ini di dalam musim hujan ini, mereka akan menuntut perusahaan atau melaporkan. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka akan meminta uang kembali, uang DP rumah, atau dipulangkan separuh pun mereka sudah mau untuk pindah dari perumahan PT Alam Properti Tanjung Balai Karimun. Inilah perumahannya itu. Jadi masyarakat supaya dalam mengambil rumah supaya berhati-hati atau teliti. Itu harapan-harapan supaya jangan berdampak seperti ini. Lebih tinggi air daripada, jadi di pinggiran di bibirnya ini lebih tinggi air daripada perumahan. Jadi sampai di sana pun ada tergenang air itu.